Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam. Semoga Anda semua sehat selalu, tetap semangat dan senantiasa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022, hari biasa pekan kelima Paskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pangkal keselamatan manusia, kami telah Kau tebus dalam misteri Paskah Kristus yang kami rayakan dengan gembira. Semoga kami dilindungi dan diselamatkan oleh daya kekuatan Kristus, sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, setelah Paskah kita mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus yang berpesan kepada para muridnya dalam Injil Yohanes, karena Tuhan Yesus akan meninggalkan para muridnya. Salah satu pesan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa diulang-ulang dan ditekankan adalah bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid supaya saling mengasihi. Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa kasih terbesar adalah Dia yang menyerahkan nyawanya untuk keselamatan sahabat-sahabatnya. Sehingga itu yang menjadi pokok perintah ajaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita boleh saling mengasihi dan hidup oleh karena kasih, maka Tuhan Yesus memberikan kepada kita jaminan bahwa hidup kita akan menghasilkan buah berlimpah, dan buah yang kita hasilkan, yang kita bagikan itu tetap tidak dikurangi, tidak dicuri oleh siapapun. Maka marilah kita, sebagaimana juga Tuhan Yesus telah mengangkat kita, bukan sebagai hambanya tetapi sebagai sahabatnya, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, dan dengan gembira kita boleh untuk senantiasa berjuang di dalam mengasihi. Karena mengasihi itu mungkin kalau kita pahami, kita ucapkan itu suatu hal yang mudah, namun untuk mewujudkannya dan mengkonkretkannya dalam hidup, kadang-kadang kita lebih banyak lupanya, kita lebih banyak merasa diri kita adalah pusat dunia. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Marilah kita sebagai sahabat Tuhan Yesus berani juga untuk mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, hingga mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita, semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.